Update bencana di Aceh, 6 meninggal, 11 hilang. Wakil Presiden tinjau MBG di SMA 14 Jakarta. Prabowo setuju UMP 2026 dalam skema kisaran. Selundupkan narkotika ke Lapas Cipinang, seorang pria ditangkap. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami hadir mengisi ruang informasi Anda pada malam hari ini. Pastinya selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi kegiatan dari Kabinet Merah Putih. Dan selain itu juga kami akan memberikan informasi seputar peristiwa dan juga kriminal. Dan juga nantinya kami akan memberikan update terkait bencana alam yang ada di Sumatera Utara. Selain itu juga kami akan memberikan informasi seputar olahraga di segmen terakhir oleh rekan kami. Dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya Mahathir Muhammad. Dan saya Dewi Manik, simak informasi Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali berita dari banjir melanda 9 kabupaten kota di Aceh sejak 18 November yang lalu dengan puluhan ribu warga terdampak dan 1.000 lebih diantaranya terpaksa mengungsi. Dan sedikitnya 14.000 kepala keluarga atau hampir 47.000 jiwa terdampak dan lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi ke posko darurat. Banjir dan longsor akibat curah hujan tinggi melanda 9 wilayah di Aceh sejak 18 November 2025. Sedikitnya 14.000 kepala keluarga atau hampir 47.000 jiwa terdampak. Dari lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi ke posko darurat. Di Biren, 3 hari hujan lebat memicu banjir luapan di 7 kecamatan dengan genangan yang hingga kini belum juga surut. Situasi serupa juga terjadi di Lok Sumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Kayu Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan. Di banyak daerah banjir diperparah longsor dan kiriman air dari hulu. BPBA menyebut seluruh wilayah yang terdampak telah menetapkan status darurat. Pemerintah daerah diinstruksikan mengaktifkan posko siaga, mempercepat evakuasi serta penyaluran bantuan logistik kepada korban. TNI disiagakan untuk membantu evakuasi, membersihkan jalan yang tertutup longsor, hingga mendistribusikan bantuan ke wilayah yang sulit terjangkau. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan laporan terkini mengenai bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh pada Jumat 28 November 2025. Dari data tercatat ada 6 korban meninggal dan 11 yang masih dinyatakan hilang akibat banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melaporkan perkembangan korban banjir di Aceh pada Jumat 28 November 2025. Dalam keterangannya, Abdul Muhari mengungkapkan laporan yang disampaikan Bupati Bener Meriah dan Kayu Lues bahwa ada warganya yang meninggal dunia dan ada yang masih dinyatakan hilang. Laporan terbaru menyebutkan bahwa korban meninggal di Bener Meriah mencapai 5 orang, sementara 9 lainnya masih hilang. Sementara untuk kejadian longsor di Kabupaten Kayu Lues menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang masih hilang. Sehingga dari data tersebut tercatat ada 6 korban jiwa meninggal dunia dan 11 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Meski demikian, Abdul Muhari menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara. Jadi untuk Provinsi Aceh secara total ada 6 korban jiwa meninggal dunia serta 11 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Ini tentu saja masih dalam verifikasi dan validasi di lapangan, termasuk juga korban terdampak, jumlah pengungsi, dan lain-lain. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan telah mengambil langkah cepat menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan Kepala Pusat Data BNPB Abdul Muhari menyebut personil dan bantuan logistik sudah diterjunkan ke wilayah terdampak.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah terhadap bencana yang terjadi di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Abdul Muhari juga menambahkan bahwa pemerintah sudah menurunkan personil untuk melakukan penanggulangan terhadap bencana yang terjadi seperti membersihkan jalur untuk akses jalan warga dan kendaraan yang membawa bantuan logistik dari pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menurunkan bantuan beberapa pesawat untuk membantu jalannya evakuasi. Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Abdul Muhari di Geraha BNPB Jakarta pada Jumat 28 November 2025. Abdul menjelaskan langkah ini sengaja diambil demi membantu masyarakat yang terkena bencana besar tersebut pada beberapa hari ke belakang. Langkah ini bisa dilihat sebagai respon cepat dari pemerintah terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia. Bantuan yang diberikan adalah berupa penempatan posko utama yang menjangkau wilayah-wilayah yang terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah juga menurunkan bantuan personil dan logistik, serta 5 pesawat diantaranya adalah 1 helikopter dan 4 pesawat karavan. Langkah-langkah yang sudah sedang dan akan terus dilakukan, saat ini Kepala BNPB sudah dari kemarin sudah berkantor di posko utama di kota Tarutung, Tapanuli Utara. Ini merupakan lokasi yang paling mudah aksesibilitasnya dan untuk mobilisasi alat perangkat personil dan logistik. Keberadaan posko utama ini akan menjangkau 3 wilayah operasi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada 4 unit satuan udara, 1 heli, dan 4 pesawat karavan. Heli dan 1 pesawat karavan akan dioptimalkan untuk mendukung distribusi orang dan barang, termasuk jika diperlukan evakuasi warga via udara. Dan tentu saja yang utama adalah distribusi logistik di daerah-daerah yang hingga saat ini mungkin belum tersentuh atau di kabupaten kota yang masih kesulitan akses akibat baik itu jembatan putus, baik itu jalan yang masih tertimbun longsoran maupun akses komunikasi yang masih terbatas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari TNI Angkatan Darat menegaskan komitmen untuk selalu hadir di garis terdepan dalam penanganan bencana. Respon cepat yang dilakukan berbagai daerah termasuk Papua, Cilacap, Banjarnegara, Semeru, Sumatera Barat, Aceh, hingga Sibolga, Sumatera Utara. Kadis Penat Kolonel Infanteri Doni Pramono menjelaskan, TNI AD secara konsisten menurunkan pasukan saat terjadi bencana di berbagai wilayah tanah air. Doni menyebut, mulai dari tanah longsor di Papua, Cilacap, Banjarnegara, erupsi di Semeru, hingga banjir di Aceh dan Sumatera Barat, TNI AD hadir sejak hari pertama kejadian. Di Sumatera Utara termasuk Sibolga, pasukan Kodam 1 Bukit Barisan langsung digerakkan dengan total lebih dari 400 prajurit. Doni juga menyampaikan tim-tim khusus seperti tenaga kesehatan, Satgas Pembekalan yang mendirikan dapur umum, hingga Zeni untuk pembersihan dan relokasi, turut diterjunkan untuk membantu korban bencana. Dimanapun bencana, TNI pasti hadir untuk pasti hadir pertama itu ya. Jadi untuk bencana alam kalau kita bisa kita urutkan mulai dari Papua kemarin, kan ada tanah longsor, terus kemudian Cilacap, ada tanah longsor, Banjarnegara, kemudian Semeru, kemarin tanggal 25 ada di Sumatera Barat, ada di Aceh banjir, kemudian di Sumatera Utara di Sibolga ya. Nah itu. Jadi saya rasa sudah saya sampaikan juga, sudah saya rilis, TNI sudah turun semuanya langsung pada hari itu juga sudah kirim tim dari kewilayahan yaitu di cover oleh Kodam 20. Kemudian ada dari Kodam Bukit Barisan sesuai dengan wilayahnya masing-masing di mana sudah diturunkan tim lengkap dari personilnya, kemudian tim kesehatan, kemudian tim perbekalan di mana membuka dapur umum dan ada tim seni yang untuk relokasi, untuk pembersihan dan yang lainnya. Jadi saya rasa semuanya sudah kita respon cepat untuk masalah bencana ini karena ya kita harus hadir untuk rakyat. Dari kewilayahan sampaikan kurang lebih 200-300 personil dari Kodam 1 Bukit Barisan langsung turun tangan. Termasuk dari Kodam 20. Kodam 20 itu sekitar 200-an. Sudah turun tangan langsung dengan perlengkapan yang sudah saya sampaikan. Tidak hanya perlengkapannya, tapi personil yang mengawaki. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Hujan deras sejak dini hari memicu banjir dan longsor di kota Padang Panjang, Sumatera Barat.
Dan prajurit Yonif 131 Braja Sakti Kodam 20 Titah Bumi diterjunkan untuk membantu evakuasi warga dan pembukaan akses lokasi yang terdampak. Banjir dan longsor terjadi di sejumlah titik di Kota Padang Panjang usai hujan lebat berkelanjutan yang terjadi sejak Jumat dini hari. Luapan sungai dan material longsor menutup akses jalan, merusak rumah warga, serta memicu evakuasi darurat. Merespon hal tersebut, prajurit Yonif 131 Braja Sakti Kodam 20 Titah Bumi gerak cepat menuju lokasi terdampak, mengevakuasi warga yang terjebak di rumah, termasuk lansia dan anak-anak, serta memberikan pertolongan pertama kepada korban yang mengalami luka ringan. TNI bersama BPBD, Basarnas, dan pemerintah daerah melakukan koordinasi untuk mempercepat proses penanganan dan turut membantu membuka akses yang tertutup material longsor, menyelamatkan barang warga, dan mendirikan titik pengungsian sementara. Danyon 131 Braja Sakti Letkol Infanteri Dedi Harnoto menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelamatkan warga dan memastikan berada di tempat aman. Hingga kini prajurit TNI AD masih siaga di lapangan membuka jalur evakuasi, melakukan pendataan korban, serta menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang mengungsi. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir besar yang melanda Kecamatan Mutiara Timur PD ini membuat sejumlah warga terjebak di rumah masing-masing. Personil Kodim 0102 PD turun cepat untuk melakukan evakuasi, termasuk seorang lansia berusia 90 tahun. Banjir akibat luapan sungai Tiro merendam permukiman di Mutiara Timur, Kabupaten PD Aceh. Sejumlah warga dievakuasi oleh Babinsa Kodim 0102 PD setelah terjebak di dalam rumah mereka. Salah satunya Nek Jaina Bon, lansia 90 tahun, yang terperangkap banjir di Desa Jiem. Proses penyelamatan berjalan dramatis ketika prajurit TNI AD di lapangan dihadang arus deras yang menghambat jalur evakuasi. Dalam keterangannya, dan Ramil 24 Mutiara Timur, Kapten Infanteri Yunus, menyebut anggota yang di lapangan terus berupaya memastikan evakuasi berjalan aman di tengah kondisi yang beresiko. Dandim 0102 PD, Letkol Infanteri Andi Irsan, menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Adapun banjir di Mutiara Timur dinilai sebagai yang paling parah setelah luapan sungai Tiro menggenangi permukiman dan memaksa warga rentan termasuk lansia dan anak-anak mengungsi ke masjid setempat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah pusat mengirim bantuan terhadap 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, bantuan diangkut dengan pesawat baru A400M dan 3 pesawat Hercules dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Dengan menggunakan 4 pesawat, salah satunya pesawat baru yang tiba di tanah air, yakni pesawat A400M, Presiden Prabowo Subianto instruksikan pemerintah pusat untuk segera mengirim ribuan bantuan untuk 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 4 pesawat tersebut yang berisikan bantuan sesuai kebutuhan seperti tim medis, obat-obatan, makanan, alat bantu listrik, alat komunikasi, tenda sebanyak 150 dan perahu karet 64. Dalam proses pengiriman, pesawat akan terlebih dahulu mendarat di Padang, Sumatera Barat, lalu ke Bandara Silangit di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sementara 1 pesawat lainnya akan menuju Banda Aceh dan Lok Sumawe, yang merupakan bandara terdekat dengan lokasi terdampak bencana. Pagi ini, sekitar pukul 7:30 pagi, telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Dan beberapa hari lalu sampai dengan hari ini juga bantuan terus menuju ke sana.
dari sisi pesawat TNI, kemudian juga dengan pesawat maskapai sipil untuk mengangkut semua kebutuhan yang kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan di sana. Jadi kemarin sudah menghubungi langsung, menelpon langsung para kepala daerah di Sumatera Barat, kemudian Pak Masinton, kemudian Gus Irawan, Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan sudah dihubungi juga, termasuk Gubernur Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Jadi hari ini diberangkatkan sesuai kebutuhan, yaitu tenda sebanyak sekitar 150, kemudian ada perahu karet karena sangat penting untuk evakuasi, ada sekitar 64, kemudian jet set, alat bantu listrik, kemudian juga yang terpenting juga alat komunikasi, diberangkatkan sekitar 100 alat komunikasi ke sana agar sinyal komunikasi bisa dimulai kembali, kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Tim medis terdiri dari dokter dan perawat serta bantuan obat-obatan. Jadi itu saja saya rasa. Yang penting semua bantuan segera terbang ke lokasi sampai daerah terdalam, terdetail mengenai lokasi tersebut sampai ke dalam. Pertama, terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim BNPB langsung bergerak, dibantu TNI Polri, Pemda aktif. Dan untuk tanggap darurat itu, tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait, dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Jadi tim PU juga bergerak karena beberapa lokasi titik itu putus, ya, mulai dari tanah longsor, kemudian yang jalan yang tertimbun dan lain-lain, itu juga sudah bergerak. Jadi kami fokus pada tanggap darurat. Sudah berhari-hari dilakukan, tapi Bapak Presiden tadi malam perintah kami semalaman ini Pak dikoordinasi Pak Seskap untuk menyiapkan semua ini. Jadi teman-teman sekalian, kita mengerahkan segala upaya atas perintah Pak Presiden untuk supaya masyarakat yang tertimpa bencana ini segera tertangani. Perlu kita ketahui ini adalah siklon tropis senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun. Oleh karena itu kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita bawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini. Dan kemudian kita juga mengantisipasi karena ada siklon Koko, tapi tempatnya di utara, kita masih waspada. Kita harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia. Jadi sekali lagi kita butuh dukungan dari semua pihak, rekan-rekan semuanya. Indonesia Incorporated, jadi rekan-rekan media juga membantu kami untuk memberikan informasi-informasi terbaru mengenai ini. Guna memastikan akurasi kebutuhan korban terdampak bencana, Presiden Prabowo dan jajaran terkait telah berkomunikasi langsung dengan Pemda terdampak dan terus berkoordinasi terkait penanganan bencana. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Info TV, mengabarkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memulihkan akses komunikasi dan transportasi yang terputus akibat bencana alam di beberapa titik di Sumatera. Proses pemulihan ini sesuai yang dilakukan, yaitu untuk mempermudah para korban dalam mengevakuasi diri. Sejumlah titik di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dilanda bencana alam.
akibat cuaca ekstrim yang bertubi-tubi sejak 24 November 2025. Curah hujan tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah titik dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Bencana alam ini juga menyebabkan longsor susulan di sejumlah daerah berbukit di Sumatera Utara seperti Tapanuli Utara, Bumbahas, Pakpak Barat, dan Mandailing Natal. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto merespon dengan sigap upaya menyelamatkan para korban bencana alam di sejumlah titik di Sumatera. Mendagri menyampaikan pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan para kepala daerah untuk mengevakuasi korban bencana alam, khususnya dalam memulihkan akses komunikasi dan transportasi. Daerahnya, karena baru kembali di Jakarta dan saluran komunikasi masih terputus di sana, kami mengirim Dirjen Adwil pada Dr. Safrizal untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya. Karena PLN juga terputus. Saya berkoordinasi dengan Wamenkom DG Pak Angga yang segera dengan cepat ya berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Nah, Pak Safrizal juga Dirjen Adwil telah mengkoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi, ya helikopter dari Polda, dari provinsi, dari Polri gitu ya, untuk di Kota Manggarai sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Prabowo Subianto terima kunjungan Ratu Belanda Maxima, namun informasi selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Indonesia Malam, Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Ratu Maxima ini dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Dari pantauan di lokasi, tampak Ratu Belanda mengenakan baju merah, langsung disambut Presiden Prabowo Subianto setibanya di halaman Istana Merdeka, diiringi tari indang dari Sumatera Barat. Sejumlah menteri yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kemudian Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab. Seperti diketahui, Ratu Maxima tiba di Indonesia pada Senin, 24 November 2025 malam. Kedatangannya untuk melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis di SMAN 14 Jakarta pada 25 November 2025. Dan kunjungan yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional ini menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan layanan pendidikan melalui pemenuhan gizi siswa. Sehari setelah kembali dari KTT G20 di Johannesburg, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis di SMA Negeri 14 Jakarta pada 25 November 2025. Kunjungan yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional ini menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan layanan pendidikan melalui pemenuhan gizi siswa. Dalam kunjungannya, Wapres disambut para guru, meninjau kelas serta memeriksa menu MBG seperti nasi kuning, lauk berprotein, sayuran, dan buah. Dalam kesempatan itu, Wapres juga mengapresiasi para guru atas dedikasi mereka. Pemerintah berharap program MBG meningkatkan konsentrasi,
kesehatan dan prestasi siswa, serta memperkuat kolaborasi antar pemerintah, sekolah, dan keluarga dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia secara resmi membuka kegiatan magang nasional gelombang kedua dengan peserta mencapai 62.000 orang. Kemenaker Republik Indonesia pun menargetkan tahun ini peserta magang nasional hingga gelombang ketiga mencapai 100.000 orang. Kegiatan magang nasional gelombang kedua resmi dibuka di kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Rabu siang. Hadir dalam pembukaan sejumlah Menteri Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Yasir Ly, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, hingga Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari. Tercatat ada 62.000 peserta magang yang diterima di berbagai perusahaan, lembaga dan kementerian pada gelombang kedua ini. Sehingga jika digabungkan pada gelombang pertama, total peserta yang telah mengikuti program magang nasional mencapai 80.000 orang. Selanjutnya pemerintah pun telah membuka pendaftaran magang nasional gelombang ketiga yang akan mulai berlangsung pada bulan Desember mendatang. Pagi hari ini kita melaksanakan kick-off magang nasional lulusan perguruan tinggi batch kedua, dan pada batch kedua seperti yang disampaikan oleh PIC Program Magang Kemenaker Prof. Anwar Sanusi tadi, kita alhamdulillah sudah menetapkan lebih kurang 62.000 serta magang batch kedua, dan ditambah dengan batch pertama kemarin sekitar hampir 15.000, artinya untuk target 100.000 kita masih ada kuota. Dan sekaligus ini saya laporkan ke Pak Menko bahwa hari kemarin kita sudah membuka batch ketiga ya, dengan jadwal mulai dari pendaftaran lowongan dari perusahaan, instansi pemerintah, lembaga sampai pertengahan minggu depan. Kemudian selanjutnya tahapannya adalah para calon peserta magang memilih, dan sesudah itu seleksi, dan insya Allah batch ketiga kita harapkan bisa mulai tanggal 15 Desember 2025. Magang Nasional merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi para lulusan baru dari berbagai kampus dan universitas. Tujuannya untuk mendapatkan pengalaman kerja yang nyata, mengasah berbagai soft skill para peserta magang. Para peserta magang nasional juga akan mendapatkan berbagai manfaat selama menjalankan 6 bulan proses magang di berbagai perusahaan, lembaga, hingga kementerian. Di antaranya uang saku, hingga perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan perkembangan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan dalam laporan disampaikannya saat Kepala Negara memanggilnya ke Istana Merdeka Jakarta pada Rabu petang untuk mendapatkan laporan lengkap mengenai perkembangan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan perkembangan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Kampung Nelayan merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Progres Kampung Nelayan, Kampung Nelayan Merah Putih yang kami laporkan ke Bapak gitu. Apa aja progres? Sekarang udah sampai mana, Pak? Sekarang sudah berapa persen? Sekarang sudah 45%. Dari 165 sudah dibangun, yang sisanya nanti akan dilanjut di periode yang akan datang. Trenggono menegaskan bahwa progres pembangunan berjalan signifikan dan mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo. Sebagai informasi, program unggulan ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup para nelayan dan keluarganya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan percepatan program energi baru terbarukan atau EBT kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu petang. Laporan tersebut terkait pembangunan pembangkitan listrik tenaga surya atau PLTS tiap desa hingga transisi energi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia melaporkan percepatan program energi baru terbarukan atau EBT
yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya tiap desa, hingga transisi energi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu petang. Program 1 Desa 1 Megawatt merupakan gagasan Presiden Prabowo untuk mendukung kebutuhan listrik koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Inisiatif ini bertujuan untuk menghadirkan listrik bersih dan terjangkau ke seluruh pelosok negeri, termasuk wilayah terpencil yang selama ini kesulitan akses energi. Pembahasan teknis proyek PLTS tiap desa telah mencapai tahap akhir, khususnya mengenai skema pelaksanaan dan pembiayaan yang akan digunakan. Pemerintah menargetkan agar program ini dapat segera terrealisasi sebagai bagian integral dari transformasi energi nasional menuju kemandirian dan keberlanjutan energi di Indonesia. Menteri Bahlil menjelaskan bahwa sedang merancang desain besar untuk pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 gigawatt secara bertahap. Saya mendampingi Bapak Presiden, kami kebetulan melakukan rapat terkait dengan implementasi daripada energi baru terbarukan, khususnya di pembangkit listrik tenaga surya. Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan 1 desa 1 megawatt. Dan alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaan. Pembangunan PLTS ini tidak hanya akan menerangi desa-desa, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri energi dan ramah lingkungan sejalan dengan komitmen global. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke DPR RI. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat langsung melakukan peninjauan terhadap 4 rumah sakit di Jayapura, Papua yang sempat menolak ibu hamil sehingga meninggal dunia. Dan Irma juga menegaskan nantinya jika rumah sakit tersebut bersalah, ia meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat memberikan sanksi atau punishment. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Chaniago mengaku telah mendapatkan informasi perihal meninggalnya seorang ibu hamil bersama kandungannya usai ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Irma meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan peninjauan secara langsung terhadap 4 rumah sakit tersebut. Dirinya menegaskan jika 4 rumah sakit dinyatakan menolak pasien akibat perihal pembayaran, maka ia meminta Kemenkes untuk dapat memberikan sanksi atau punishment. Pasalnya setiap hak mendapatkan penanganan kesehatan pasien telah diatur dalam undang-undang. Iya, pertama ketika saya mendapatkan informasi dari aktivis Papua terkait masalah ini, saya sudah langsung menyampaikan kepada Pak Menteri Kesehatan melalui Irjen, dan Irjen sudah menanggapi akan melakukan sidak khusus ke Papua. Itu yang pertama sebelum Presiden menyampaikan pendapat Presiden untuk bisa khusus ya menangani kasus ini. Jadi kami di Komisi 9 sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk datang mengecek langsung. Nah, saya pribadi sudah bicara dengan Bu Irjen, Ibu Sri Utami, Bu Utami, untuk bisa memberikan punishment, ya, memberikan punishment tegas kepada rumah sakit yang menolak ini, gitu ya. Karena apa? Sebetulnya kan di Undang-Undang Dasar kita sudah jelas ya bahwa hak hidup, hak mendapatkan perawatan kesehatan ya, dari pemerintah, dari negara itu sudah jelas di konstitusi kita. Bahkan pemerintah dan DPR sudah menganggarkan 20% dari APBN untuk kesehatan. Artinya nggak ada yang boleh rumah sakit menolak rakyat Indonesia untuk berobat. Ada atau tidak ada kartu BPJS, ya mereka harus tetap dilayani, mereka harus tetap difasilitasi, nggak boleh ditolak. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengecam keras kasus tragis ibu hamil di Papua yang sempat ditolak 4 rumah sakit hingga meninggal. Ia menegaskan bahwa fasilitas kesehatan terutama milik pemerintah tidak boleh mempertanyakan pembiayaan khususnya untuk masyarakat miskin. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengecam keras kasus tragis seorang ibu hamil di Papua yang meninggal setelah ditolak 4 rumah sakit. Ia menyebut peristiwa tersebut bentuk kelalaian serius dalam pelayanan kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Irma menilai tidak seharusnya rumah sakit pemerintah mempertanyakan sumber pembiayaan,
ketika ada masyarakat miskin yang membutuhkan pertolongan. Rumah sakit wajib memberikan layanan terlebih dahulu tanpa menolak pasien hanya karena tidak memiliki kartu jaminan, karena Pemda akan bertanggung jawab. Irma pun mencontohkan jika ada pasien yang berlatar belakang kurang mampu, pihak rumah sakit tetap harus melayani terlebih jika sudah darurat. Dirinya juga menegaskan jika rumah sakit khawatir akan biaya penanganan pasien kurang mampu, Komisi 9 DPR siap akan menanggung biaya tersebut. Baginya pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara, bukan sekedar janji politik saat pemilu. Jadi begini, rumah sakit di seluruh Indonesia, apalagi kalau dia rumah sakit pemerintah, nggak harusnya bicara ini uangnya dari mana, nggak boleh seperti itu ya. Kalau dia rumah sakit pemerintah, kalau dia rumah sakit swasta, kan ada Pemda yang bertanggung jawab. Kalau misalnya ada orang miskin datang ke rumah sakit, dia tidak punya kartu apapun, dia harus dirawat. Dan kalau memang Pemda nggak bisa, rumah sakit ini tetap harus meminta bayaran, tagihkan ke Komisi 9, itu penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Nggak boleh dong ya, Komisi 9 harus memberikan kontrol ya kepada rumah sakit dan Kementerian Kesehatan. Masa iya Pemda abai dengan masyarakatnya sendiri? Ya, hanya pada saat pemilu mau ambil suara, mau minta dukungan, tapi ketika masyarakatnya membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka abai. Dari Jakarta, Fani Dava, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kesehatan mengungkapkan Indonesia saat ini masih kekurangan tenaga kesehatan, yakni dokter gigi hingga dokter spesialis, mulai dari puskesmas hingga RSUD. Dan hal itu disampaikan Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Yuli Varianti dalam konferensi pers hasil investigasi penolakan pasien darurat di Papua. Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Yuli Varianti mengungkapkan bahwa banyak rumah sakit di Papua masih mengandalkan dokter kontrak, khususnya spesialis obgyn dan anestesi. Yuli menyampaikan ketidaktersediaan putra-putri daerah membuat tenaga medis sering berkurang saat cuti Natal. Yuli menegaskan kondisi ini beresiko meninggalkan rumah sakit tanpa dokter spesialis saat terjadi kasus darurat, terutama untuk layanan anestesi dan bedah obgyn. Yuli juga menyampaikan setiap rumah sakit idealnya memiliki sedikitnya 7 dokter spesialis dasar, meliputi penyakit dalam, obgyn, anestesi, bedah, patologi klinik, radiologi, dan spesialis lainnya yang mendukung layanan kritis. Kalau obgyn masih tersebar, rata-rata bukan pegawai tetap di Papua, kontrak, ya, kontrak rata-rata dan rata-rata bukan putra-putri daerah, kebanyakan sehingga banyak ini biasanya ya, kalau di Papua kalau udah mau menjelang Natal dokternya pada cuti nih, gitulah. Terutama kita ini udah antisipasi dan sudah kemarin kita juga katakan bahwa hati-hati kalau keadaan emergensi khususnya anestesi, even itu bedah, even itu obgyn ya, harus ada yang stay di rumah sakit tersebut. Karena ini adalah 7 spesialis dasar yang diperlukan. Rata-rata di rumah sakit khususnya Papua itu tidak ada gitu. Itu tidak ada. Jadi minimal sekali untuk 7 spesialis dasar. Penyakit dalam, obgyn, anestesi, kemudian bedah, kemudian patologi klinik, radiologi, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan seperti ini seharusnya mari para pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah yang 3T ya, terpencil, pedalaman dan kepulauan, kirimkan putra-putri daerah terbaik untuk mengikuti yang tadi, by hospital base, even nanti atau adik-adik yang nanti dapat beasiswa juga, dapat juga biaya bantuan hidup dan lain-lain. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa jangan beranjak kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya terkait Golkar raih nilai tinggi dari KIP. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyebut Presiden Prabowo Subianto setuju upah minimum 2026 tidak mengarah pada satu angka. Upah minimum 2026 akan berubah kisaran atau range. Skema kisaran pemerintah memberikan daerah pilihan untuk menentukan besaran upah minimum. Pilihan itu diatur dalam putusan MK bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk mengusulkan besaran kenaikan upah minimum kepada gubernur. Menaker Yasir Lim menyebut Presiden Prabowo Subianto setuju upah minimum 2026 tidak mengarah pada satu angka. Upah minimum 2026 akan berupa kisaran atau range. Dia berkata skema kisaran memberikan pemerintah daerah pilihan menentukan besaran upah minimum. Pilihan itu diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023 bahwa setiap Dewan Pengupah Daerah diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upah minimum kepada gubernur. Dalam skema kisaran ini, pemerintah pusat akan membuat panduan kisaran upah minimum sebagai rujukan Dewan Pengupah Daerah. Dan kisaran itu pemerintah daerah yang menentukan sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebutuhan hidup yang layak. Jadi memang satu angka itu tidak menyelesaikan masalah disparitas. Ya, makanya kita mengusulkan range, ya, dan itu beliau setuju lah. Tapi range-nya berapa nanti kita update ya teman-teman ya. Range-nya udah ditentukan belum? UMP beda-beda di tiap provinsi. Iya, kan range artinya ada pilihan sesuai amanat dari MK itu bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah itu diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upahnya kepada gubernur. Range-nya udah ada. Tunggu aja dulu ya. Ya, kita PP, kita revisi PP, nanti sesudah itu oke, nanti kita umumkan. Jadi finalnya di bulan Desember Pak. Untuk range angka itu yang menentukan dari. Iya, memang amanat dari MK begitu. Jadi amanat dari MK harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, harus mempertimbangkan inflasi, ya, dan kemudian memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan Daerah secara aktif untuk mengusulkan kepada gubernur. Jadi nanti pusat ngasih panduan, pemerintah daerah ngasih range. Bukan. Kami memberikan panduan berupa range, nanti pemerintah daerah yang menentukan sendiri. Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya masih memantangkan peraturan pemerintah mengenai upah minimum 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan, skema baru ini diharapkan bisa memperkecil disparitas upah antar wilayah. Selain itu, penghitungan upah minimum juga akan masuk ke aspek kebutuhan hidup layak. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya berkomitmen akan menjadi partai yang terbuka. Dan hal ini ditandai dengan capaian Partai Golkar sebagai salah satu badan publik dengan nilai tertinggi terkait keterbukaan publik sebesar 98,6%. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menjelaskan komitmen partainya menjadi partai yang terbuka usai menjadi salah satu badan publik dengan nilai tertinggi terkait keterbukaan publik sebesar 98,6%. Sarmuji meyakinkan masyarakat bila mencari data ke Partai Golkar maka hal tersebut sudah relatif tersedia karena didukung ekosistem yang mendukung. Selain itu, dirinya juga memandang penilaian dari KIP ini menunjukkan Partai Golkar sudah lebih baik dalam aspek keterbukaan informasi publik. KIP ini menunjukkan bahwa Golkar sudah dalam capaian tertentu sudah membaik daripada yang lalu, dan dari lembaga-lembaga publik yang lain juga ada prestasi yang dinilai oleh KIP. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kami. Nanti kami juga minta didampingi secara kontinu ke depan supaya Golkar semakin bisa menyajikan informasi publik kepada masyarakat. Jadi terlepas apakah KIP ini melakukan fasilitasi atau penilaian, kami memang sudah berniat untuk memberikan informasi pada masyarakat secara terbuka. Apa yang dibutuhkan masyarakat mengenai Partai Golkar kami akan sediakan, dan apa yang ditanyakan oleh masyarakat kepada kami pasti akan kami jawab. Kami juga memberikan tempat yang cukup nyaman di depan beserta ekosistem pendukungnya. Jadi kalau masyarakat mencari data,
data itu sudah relatif tersedia karena ekosistemnya mendukung. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih dengan informasi dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak secara resmi melantik pejabat struktural instansi vertikal Kementerian Haji dan Umroh di Kementerian Agama Jakarta Pusat. Sebanyak 400 pejabat dilantik yang nantinya ditempatkan di seluruh kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh kembali melantik sejumlah pejabat struktural instansi vertikal Kementerian Haji dan Umroh di Kementerian Agama Jakarta Pusat. Sebanyak 400 pejabat yang dilantik dengan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Daniel mengatakan, pelantikan massal ini menjadi bagian upaya akselerasi agar kementerian dapat segera memiliki formasi lengkap dari pusat sampai wilayah, kabupaten ataupun kota. Dirinya juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar Kemenhaj mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah serta tidak adanya praktik korupsi dan manipulasi. Pelantikan kedua ya, hari ini Pak Menteri berhalangan untuk langsung melantik karena beliau sedang bertugas di Yogyakarta. Maka hari ini saya mewakili Pak Menteri melantik pejabat di Kakanwil. Jadi hari ini yang dilantik ada lebih dari 400 pejabat. Jadi terutama pejabat vertikal, hanya satu pejabat di pusat. Satu pejabat di pusat, 400 lebihnya itu pejabat vertikal. Jadi mulai hari ini struktur Kementerian Haji sampai ke bawah, sampai ke kabupaten kota, nanti sampai kecamatan itu sudah lengkap. Jadi Kakanwilnya, kemudian kepala kantor kabupaten kota itu sudah lengkap sampai di bawah. Jadi hari ini mereka dilantik sebagian di Jakarta, sebagian lagi di Zoom di daerahnya masing-masing. Jadi sudah lengkap, kita tinggal bekerja mengakselerasi semua persiapan perhajian di seluruh Indonesia. Presiden itu fokus pada integritas. Presiden menginginkan Kementerian Haji itu wajah utamanya integritas. Jadi tidak ada lagi itu praktek korupsi, tidak ada lagi itu praktek manipulasi, rente perhajian dan sebagainya. Haji harus dipastikan pengelolaannya bersih, bebas dari praktek-praktek yang saya sebutkan tadi. Itu yang paling penting. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Korlantas Polri meninjau langsung kesiapan posko Ops Lilin jelang periode Natal dan Tahun Baru mendatang. Dan adapun nantinya teknologi digital terbaru milik Polri akan disiagakan. Salah satunya adalah Athlete Drone Patrol Presisi. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan pelaksanaan operasi lilin dalam menyambut periode Natal dan Tahun Baru kali ini akan menggunakan teknologi digital dari Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini ditinjau secara langsung area Cikampek Command Center kilometer 29 pada Jumat pagi. Agus menjelaskan salah satu teknologi yang dimaksud adalah penggunaan Athlete Drone Patrol Presisi, di mana pada periode Nataru kali ini penegakan hukum akan dijalankan bagi pelanggar lalu lintas nantinya. Diketahui memang operasi kali ini berkolaborasi bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Jasara Harja, PT ASDP, dan beberapa pihak penyedia internet di tanah air. Kami laporkan kepada rekan-rekan media bahwa hari ini kami melakukan rapat koordinasi dan kolaborasi sekalian pengecekan industri teknologi digital Korlantas yang sudah terintegrasi dengan stakeholder baik dari Kementerian Perhubungan, baik dari Komdiji, baik dari Jasara Harja, Jasa Marga, dan ASDP dalam rangka mempersiapkan rangkaian kegiatan operasi lilin. Jadi lilin Natal dan Tahun Baru. Dari tadi sudah kita cek dari sarana prasarana, termasuk juga kita pengecekan berkaitan dengan teknologi pengawasan, teknologi CCTV baik yang ada di jalan tol, yang jalan arteri, termasuk di pelabuhan. Sehingga dengan command center yang ada di kilometer 29, tentunya nanti kami akan kolaborasi dengan stakeholder untuk memantau kegiatan-kegiatan di 4 sasaran yang harus kita amankan. Yang pertama adalah lokasi jalan tol, yang kedua arteri, yang ketiga itu tempat-tempat wisata, termasuk juga tempat-tempat ibadah.
Dari Jawa Barat, Max Monte Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menerima surat keputusan Presiden Kepres rehabilitasi mantan Dirut ASTP Ira Puspadewi pada Jumat pagi. KPK memastikan pembebasan Ira dan rekan-rekannya dilakukan secepatnya, usai proses administrasi sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. KPK telah menerima surat keputusan Presiden Kepres terkait rehabilitasi mantan Dirut ASTP Ira Puspadewi. Surat tersebut diserahkan dari Kementerian Hukum dan diterima KPK pada Jumat pagi. Diungkapkan usai acara Harkodia di kawasan Cikini pada Jumat siang, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyebut proses pembebasan Ira Puspadewi akan dilakukan secepat mungkin sesuai prosedur dan aturan yang telah dilaksanakan. Mengenai kelanjutan ASTP yang jelas hari ini baru diterima pesan Presiden tentang rehabilitasi, ya. Hal ini KPK akan melaksanakan dan menghormati keputusan Presiden tersebut karena hal tersebut merupakan hak prerogatif yang didasarkan pada pasal 14 Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan untuk mengeksekusinya tentunya akan dilaksanakan secepatnya setelah prosedur dan tata cara dilakukan sesuai aturan yang ada. Nanti akan diberitakan kembali. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-direktur utama ASTP Ferry Indonesia, Ira Puspadewi, yang divonis 4,5 tahun penjara atas kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, alasan Prabowo mengeluarkan surat rehabilitasi, pemberian rehabilitasi karena banyaknya aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dan Kementerian Hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo meninjau lahan calon gedung permanen Sekolah Rakyat Dasar 1 Jepara pada 25 November 2025. Dan juga Wamen Pusos memastikan kesiapan sekolah rakyat berjalan dengan baik. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau lahan 10,2 hektar di Desa Suawal Timur, Jepara, calon gedung permanen Sekolah Rakyat Dasar 1 Jepara pada Selasa 25 November 2025. Di lahan inilah gedung permanen SRD 1 Jepara berdiri, disiapkan menjadi rumah baru bagi mimpi putra-putri daerah yang terkendala keadaan. SRD 1 Jepara ditargetkan sudah bisa menerima murid baru pada tahun ajaran 2026. Dari peninjauan proses belajar hingga mendengarkan langsung kebutuhan guru di SRD 1 Jepara, Wamensos memastikan kesiapan sekolah rakyat berjalan semakin baik. Pembangunan sekolah ini dinilai menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Jepara dalam upaya memutus rantai kemiskinan dini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon perihal kinerja Bea Cukai, salah satunya tidak adanya pengawasan Bea Cukai di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park dan bocornya impor beras ilegal melalui Sabang Aceh. Purbaya menyebut nantinya Bea Cukai akan terancam dibekukan karena kinerja yang kurang memuaskan di mata pimpinan tertinggi negara hingga masyarakat. Kinerja Bea Cukai saat ini menjadi perhatian publik setelah tidak adanya pengawasan Bea Cukai di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park, serta bocornya impor beras ilegal sebanyak 250 ton melalui Sabang Aceh. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta waktu untuk membenahi Bea Cukai selama 1 tahun kepada Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya terdapat ancaman bahwa Ditjen Bea Cukai dapat dibekukan, sehingga nasib 16.000 karyawan berada di ujung tanduk. Selain itu, pemerintah juga membuka potensi masalah kepabeanan dan cukai di Indonesia, dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance, layaknya kebijakan pada masa Orde Baru. Akan beresin, jadi Bea Cukai, saya udah panggil mereka, kita rapat internal ya. Kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki. Yang mana kameranya? Depan. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah
amat semangat untuk memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun bea cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sih sudah aman lah. Artinya bea cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke penggunaan papan interaktif pemberian Presiden Prabowo Subianto membuat suasana belajar siswa SMPN 1 Samarinda menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Dan juga potret kelas yang penuh interaksi itu dibagikan melalui akun Instagram sekolah dan mendapatkan banyak respon positif dari warganet. Terlihat suasana belajar di kelas kini jauh lebih hidup berkat penggunaan papan interaktif atau Interactive LED Panel yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program digitalisasi pendidikan. Para siswa tidak lagi pasif mendengarkan ceramah, tetapi terlibat aktif dalam proses belajar yang lebih menyenangkan dan dinamis. Akun Instagram SMPN 1 Samarinda membagikan potret keceriaan tersebut, menunjukkan kelas yang penuh interaksi antara guru dan siswa. Melalui IFP, pembelajaran membuat siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengalaminya melalui gerak, kolaborasi, dan eksplorasi digital yang menarik. Dalam video terlihat guru membuka pelajaran menggunakan aplikasi interaktif, sementara siswa bebas mengekspresikan perasaannya lewat emotikon di layar. Di akhir rekaman, mereka mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas fasilitas smartboard tersebut. Video tersebut telah ditonton ribuan kali dan mendapatkan banyak pujian dari warganet. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari para petani yang menyambut gembira turunnya harga pupuk bersubsidi hingga 20% dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Penurunan harga ini membuat biaya produksi lebih ringan dan hasil panen diperkirakan semakin melimpah. Para petani menyambut gembira kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20%. Penurunan harga ini membuat biaya produksi lebih ringan dan hasil panen diperkirakan semakin melimpah. Kegembiraan petani bertambah karena harga gabah kering panen ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai harga pembelian pemerintah mulai 15 Januari 2025. Keputusan Menteri Pertanian nomor 1117 /KPTS /310/M/10/2025 resmi menurunkan harga eceran tertinggi untuk pupuk urea dan NPK, bertujuan meringankan beban petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Jajang Ketua Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah 12 menyatakan para petani bersyukur dan berharap swasembada pangan bisa tercapai pada 2026. Antusias dan bahagia ya. Sekarang apalagi dengan harga gabah yang tinggi dengan 6.500 harga gabah kering panen, petani itu sangat bahagia. Mudah-mudahan swasembada pangan tambah sukses dan terlaksana di tahun 2026. Hasilnya tinggi, harga pupuk murah, petani bahagia. Kami mendampingi para kelompok tani, kita juga sering koordinasi dengan pihak distributor, dengan pihak kios pupuk, ya, alhamdulillah tidak ada kendala Pak. Jadi para petani sekarang ini ada asal petani ini datang ke kios, membawa KTP, terus ada dalam EADKK, kios akan melayani. Stok pupuk bersubsidi kini tersedia di seluruh kios dan penyalur tanpa kelangkaan. Petani yang belum terdaftar di ERDKK bisa segera menghubungi Ketua Kelompok Tani untuk didaftarkan. Endang Suryadi, petani dari Jonggol, merasakan manfaat penurunan harga pupuk dan berharap harga gabah tetap stabil sehingga kesejahteraan petani terus terjaga. Untuk sekarang alhamdulillah masih normal-normal. Untuk padi kering sekitaran 775 Pak. 1 kuintal padi kering. Harapannya ke depan sih pupuk jangan ada kenaikan lagi Pak. Petani udah nyaman Pak, alhamdulillah terima kasih udah dibantu sama Pak Prabowo-nya, terima kasih gitu. Alhamdulillah dampaknya besar banget Pak. Misalkan nih buat beli pupuk tadinya kan segitu, sekarang bisa belanja yang lain Pak, buat obat-obatan bisa dibagi lah. Terus cuma sarannya sih Pak, mohonlah harga padinya yang dikhawatirkan takut turun, ikut turun itu aja. Mohon harga padinya distabilkan aja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Penembakan prajurit Garda Nasional dekat Gedung Putih. Namun selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Malam dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, insiden penembakan menggegerkan Washington DC ketika dua anggota National Guard dari West Virginia menjadi sasaran serangan terarah hanya beberapa blok dari Gedung Putih. Kejadian terjadi di siang hari bolong di kawasan yang biasanya ramai pegawai federal dan turis. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Kejadian bermula ketika kedua prajurit sedang menjalankan tugas rutin di sekitar area pengamanan. Menurut penjelasan pejabat kepolisian DC Jeffrey Carroll, rekaman kamera menunjukkan seorang pria muncul dari belakang sudut gedung, lalu mengangkat senjata dan menembak tanpa peringatan ke arah para prajurit. Tembakan tersebut membuat mereka tumbang seketika, sementara warga yang berada di dekat lokasi berlari untuk mencari perlindungan. Wali Kota Muriel Bowser menegaskan bahwa insiden ini bukanlah tindakan acak, melainkan serangan yang jelas-jelas diarahkan kepada para prajurit. Sementara Direktur FBI Kash Patel menyebut penyelidikan sedang berlangsung intensif, termasuk menelusuri latar belakang dan pergerakan terduga pelaku. Pelaku diidentifikasi sebagai Rahmanullah Lakanwal, pria berusia 29 tahun yang masuk ke AS via program Biden, Operation Allies Welcome pada 2021, yaitu program pemindahan massal warga Afgan pasca penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Meski begitu, petugas menegaskan identitas dan asal-usulnya masih dalam proses verifikasi. Program Allies Welcome sendiri pernah menjadi pusat perdebatan politik, terutama terkait proses vetting dan kecepatan pemindahan puluhan ribu warga Afgan. Perdebatan ini kian memanas setelah insiden penembakan terbaru ini. Presiden Donald Trump turut menanggapi melalui video resmi di media sosial. Ia menyerukan peninjauan ulang seluruh pengungsi Afgan yang masuk melalui program Biden. Trump menyebut penembakan tersebut sebagai kejahatan terhadap seluruh bangsa. Hingga saat ini, pihak berwenang belum menemukan motif jelas. Penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa rekaman CCTV, dan melacak riwayat perjalanan pelaku untuk menentukan apakah ada unsur ideologi atau faktor personal yang melatari serangan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari berita internasional, pemerintah Meksiko meluncurkan rencana besar untuk membangun superkomputer yang diklaim akan menjadi paling kuat di seluruh Amerika Latin. Dan proyek ini disebut akan membuka pintu bagi Meksiko untuk masuk lebih ke dalam pengembangan kecerdasan buatan serta meningkatkan kapasitas pengolahan data yang selama ini belum dimiliki. Superkomputer baru ini akan disebut Coatlicue, mengambil nama dari Dewi Tanah dalam tradisi Meksiko. Menurut Jose Merino, Kepala Badan Telekomunikasi dan Transformasi Digital, daya hitungnya diprediksi mencapai 314 petaflops atau lebih dari 314 kuadriliun operasi per detik. Angka ini jauh melampaui superkomputer terkuat di Brazil yang saat ini memiliki kapasitas 2-3 petaflops. Presiden Claudia Sheinbaum menyampaikan bahwa lokasi pembangunan masih dalam pertimbangan, namun konstruksi dijadwalkan dimulai tahun depan. Dalam konferensi, Sheinbaum menyatakan antusiasmenya terhadap proyek ini, menekankan bahwa superkomputer tersebut akan memampukan Meksiko untuk masuk secara penuh ke era AI dan pengolahan big data dalam skala yang selama ini belum dapat dilakukan. Merino menjelaskan bahwa superkomputer terkuat Meksiko saat ini hanya mampu mencapai 2-3 petaflops, artinya Coatlicue akan meningkatkan kapasitas nasional secara eksponensial. Bagi pemerintah ini merupakan investasi strategis untuk memajukan penelitian, inovasi, dan kemandirian teknologi. Proyek ini diharapkan dapat menarik kemitraan internasional, mendorong ekosistem digital baru, dan menempatkan Meksiko di barisan depan dalam pengembangan teknologi canggih di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut pemirsa, dari ketegangan di tepi barat memuncak setelah militer Israel melancarkan operasi berskala besar di wilayah Tubas. Pasukan Israel masuk ke pemukiman warga dan menguasai sejumlah titik strategis. Operasi ini disebut sebagai bagian dari upaya kontra terorisme, namun menimbulkan dampak langsung terhadap warga setempat.
Tentara Israel melancarkan operasi militer berskala besar di wilayah Tubas di tepi barat bagian utara pada Rabu 26 November 2025. Rekaman video memperlihatkan pasukan Israel bergerak di jalan-jalan kota, sebagian membawa senjata mesin dan peluncur anti-tank. Sejumlah jalan diblokir kendaraan militer, sementara gundukan tanah digunakan untuk menutup akses warga. Seorang saksi mata Abdallah Darakmeh menjelaskan pasukan Israel menggerebek dan menggeledah banyak rumah, bahkan mengusir seorang ibu dan anak-anaknya dari tempat tinggal mereka. Rumah tersebut dikabarkan diambil alih oleh pasukan Israel. Sebelumnya, militer Israel melalui saluran resmi Telegram mengumumkan operasi ini dilakukan bersama Dinas Keamanan Sinbad dan pasukan pengawalan terbatas. Media Israel mengutip pernyataan bahwa operasi bertujuan mencegah terorisme berkembang di kawasan tersebut. Di sisi lain, media Palestina melaporkan pasukan Israel masuk ke Tubas dengan unit militer yang didukung bulldozer, serta helikopter yang terbang rendah saat rumah warga digerebek. Klub tahanan Palestina melaporkan lebih dari 60 penangkapan terjadi selama operasi berlangsung. Dinas Pendidikan Tubas juga mengumumkan penutupan semua sekolah dan pendidikan anak demi keselamatan. Sejak 7 Oktober 2023, ketegangan di tepi barat terus meningkat. Menurut data Otoritas Kesehatan Palestina, lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan Israel atau pemukim. Di pihak lain, data resmi Israel menyebutkan lebih dari 26 warga Israel tewas dalam serangan yang dilakukan warga Palestina. Operasi militer di Tubas diperkirakan masih akan berlanjut, sementara warga sipil menjadi pihak paling terdampak dalam konflik berkepanjangan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang duda di kota Metro Lampung ditangkap polisi setelah nekat membawa kabur motor milik 2 wanita yang dikencaninya. Mirisnya, uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan mentraktir teman-temannya di tempat hiburan malam. Inilah rekaman video amatir saat tim Tekap 308 Satreskrim Polres Metro menangkap RE di sebuah hotel di kota Metro Lampung. Pria berusia 25 tahun ini ditangkap tanpa perlawanan setelah beberapa hari bersembunyi dari kejaran polisi. Duda satu anak tersebut ditangkap lantaran dilaporkan 2 wanita yang merupakan pacar dan teman dekatnya sendiri. Kedua korban mengaku motor mereka dipinjam oleh tersangka, namun bukan dikembalikan, motor malah dibawa lari dan dijual. Di hadapan penyidik, RE mengaku hasil penjualan motor langsung habis dipakainya untuk bersenang-senang. Ia menghabiskan uang dengan mentraktir teman-temannya di tempat karaoke dan hiburan malam. Tersangka juga mengaku melakukan aksi serupa terhadap satu korban lain dengan modus berpura-pura akan membeli motor, namun motor dibawa kabur saat akan dites ride. Ada 3 TKP dengan kerugian 3 unit motor. Jadi TKP pertama tanggal 4 November di Hotel Nusantara Kota Metro. Modusnya ya mereka pacaran, diajaklah korban ke hotel tersebut. Si tersangka mengklaim bahwa hotel tersebut hotel miliknya, lalu meminjam motor untuk membeli makan, lalu tidak kembali lagi. Kedua, pada tanggal 7 November, si tersangka bermain ke rumahnya korban, lalu izin minjam motor dengan rangka mau mengambil uang senilai 13 juta di bank. Setelah itu dipinjam motor, yang bersangkutan tidak kembali lagi. Yang ketiga, modus COD. Modus COD jadi bersama korban janjian di Wisma Zahra tanggal 7 November juga. Dan dengan modus COD, pengecekan kendaraan, test drive. Setelah itu tidak kembali lagi. Kini tersangka telah mendekam di sel tahanan Polres Metro dan bakal dijerat pasal tentang tipu gelap dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. Dari Metro Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari seorang pria yang ditangkap petugas lapas kelas 2A Narkotika Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis 27 November 2025 siang. Pria ditangkap lantaran berupaya menyelundupkan narkotika ke dalam lapas yang disimpan dalam anusnya. Seorang pria bernama Fazriansyah, umur 26 tahun, warga Kalibata, Jakarta Selatan, diamankan petugas lapas kelas 2A Narkotika Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis 27 November 2025 siang. Pria ini diamankan setelah kedapatan menyelundupkan narkotika jenis sabu yang diambilnya dari tanaman di depan lapas dengan menyembunyikannya di dalam anus. Petugas yang merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku saat melakukan kunjungan tahanan langsung memeriksa sekujur tubuhnya.
Alhasil dari pemeriksaan ini petugas mendapatkan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam anusnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku disuruh orang dari luar lapas dengan imbalan Rp1 juta. Ini merupakan ke-8 kalinya petugas lapas Cipinang berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika dari pengunjung dengan berbagai cara. Sore hari ini, hari Kamis tanggal 27 November 2025 pukul 14.09 ya. Lagi dan lagi Lapas Narkotika Jakarta menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh pengunjung. Ini sudah ke-8 kalinya selama kami menjabat. Pada hari ini seorang pengunjung berinisial Fajriansah. Ini Fajriansah berkunjung, kita didaftarkan di loket depan. Ketika ditanya bawa apa, yang bersangkutan panik. Jadi ketika kepanikan itu karena di pendaftaran itu hanya menggeledah barang bawaan, kita arahkan untuk masuk. Untuk membesuk siapa, akhirnya kami giring. Setelah di X-ray, kami adakan penggeledahan fisik oleh petugas penggeledahan. Ada beberapa petugas P2U, saudara petugas Ajis, dan ada Eki P2U menggeledah. Ditemukan sabu, diperkirakan 5 gram mungkin ya, pastinya kita nunggu dari Polres, di dalam bubur ya, dalam celana di bubur di bawah kemaluannya, disimpan barang tersebut. Setelah tadi disaksikan bersama, kita bawa, barusan dibuka barang buktinya, ya kita saksikan bersama. Sementara pelaku beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Komplotan begal kendaraan bermotor yang dikenal sadis dan tak segan untuk melukai korbannya jika melawan diringkus oleh unit Reskrim Polsek Tambora Polrestro Jakarta Barat. Selain kerap membawa senjata tajam, para pelaku yang sudah 3 kali keluar masuk penjara tersebut juga melengkapi diri dengan senjata mainan. Kedua pria berinisial AS dan AF, Kamis 27 November 2025 siang, digelandang aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat. Keduanya merupakan komplotan pelaku begal kendaraan bermotor terbilang sadis yang tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Para pelaku tersebut sudah 28 kali beraksi di sejumlah wilayah Tambora, Taman Sari, Cengkareng, dan wilayah Jakarta Pusat, dan kerap membawa senjata tajam dan pistol mainan saat beraksi. Wakapolrestro Jakarta Barat AKBP Tri Suhartanto mengungkapkan, para pelaku merupakan penjahat kambuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Diduga uang hasil penjualan sepeda motor hasil rampasan korban digunakan para pelaku untuk membeli narkoba. Lantaran dari tes urin, para pelaku dinyatakan mengandung narkoba jenis sabu. Kita mengungkap bahwa dari keterangan tersangka AS bahwa pelaku sering melakukan pembegalan spesialis curanmor. Dari hasil pemeriksaan baru diakui sebanyak 28 TKP yang ada di wilayah Tambora, ya, Cengkareng, dan sekitar Jakarta, ya, Jakarta Pusat dan semuanya. Jadi memang pelaku ini mencari waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Pelaku ini sudah 3 kali masuk penjara, ya, dengan kasus yang serupa. Nah, ini baru keluar pun langsung melakukan aksinya dan alhamdulillah kita berhasil tangkap. Selain senjata tajam dan pistol mainan, 5 unit sepeda motor hasil kejahatan pembegalan para pelaku juga diamankan petugas. Kini para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman selama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi kita lanjut dari teknologi robotik kembali mencatatkan sejarah dunia. China berhasil memecahkan rekor Guinness untuk perjalanan terjauh yang dilakukan oleh robot humanoid. Robot bernama Agibot A2 menempuh perjalanan dari Suzhou hingga Shanghai dengan jarak mencapai 106 km dalam waktu 3 hari. China mencatatkan prestasi baru melalui robot humanoid Agibot A2.
Rekor dunia Guinness resmi diberikan pada 20 November 2025 setelah robot ini menyelesaikan perjalanan sejauh 106 km dari gerbang Oriental Gate di Jinji Lake Suzhou menuju Bund di Shanghai dalam waktu 3 hari. Sepanjang perjalanan, rekaman video memperlihatkan Agibot A2 melintasi jalan perkotaan, jembatan, trotoar, hingga medan berbatu. Robot ini mampu menavigasi lampu lalu lintas, hambatan, kerumunan orang, serta berbagai kondisi medan secara otonom sesuai aturan lalu lintas. Perjalanan selama 56 jam itu melibatkan 15 kali penggantian baterai dan 2 kali istirahat. Usaha ini menjadi tonggak sejarah baru dalam daya tahan dan keandalan robot berkaki dua. Dalam pernyataannya, Agibot A2 mengungkapkan telah menjelajahi sudut-sudut kota dan menemukan banyak pengalaman baru selama perjalanan. Robot itu juga bercanda mengatakan kakinya terasa kebas, namun menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kreativitas para insinyur yang tanpa batas. Pencapaian Agibot A2 dianggap sebagai titik awal penting bagi industri robotik dan lahirnya generasi robot masa depan yang lebih mandiri dan tangguh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Musibah kebakaran besar terjadi di sejumlah gedung tinggi di distrik Taipo, Hong Kong. Api mengamuk dan melahap kompleks perumahan yang padat penduduk. Dan usai insiden, pihak berwenang melaporkan sedikitnya 13 orang tewas dan belasan lainnya kritis. Status kebakaran pun ditingkatkan menjadi level 5 atau level tertinggi. Kebakaran dahsyat melanda kompleks perumahan Wang Fu Court di distrik Taipo, Hong Kong pada Rabu siang 26 November 2025. Sekitar pukul 14.51 waktu setempat. Drone merekam asap tebal dan api membara di sejumlah gedung tinggi, sementara petugas pemadam dan tim darurat berlari menuju lokasi. Pihak berwenang menyatakan sedikitnya 13 orang tewas, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran. Selain itu, sedikitnya 16 orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Dokumen daring yang dibuat secara swadaya menunjukkan masih ada 8 warga terperangkap di dalam gedung dan meminta pertolongan. Pengguna internet menandai lokasi mereka secara real-time untuk membantu proses evakuasi. Kompleks Wang Fu Court diketahui memiliki sekitar 2.000 unit tempat tinggal yang ditempati lebih dari 4.600 warga. Kepadatan penduduk diduga menyulitkan upaya penyelamatan dan pemadaman. Otoritas Hong Kong kemudian meningkatkan status kebakaran menjadi level 5 atau level tertinggi, serta mendirikan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi. Upaya penyelamatan masih berlanjut, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat masih berjuang memadamkan api besar yang melahap sejumlah menara perumahan di distrik Taipo, Hong Kong. Kebakaran ini menyisakan korban jiwa dan warga yang hingga kini belum ditemukan. Otoritas setempat menginformasikan korban tewas terus bertambah, sementara ratusan warga masih dilaporkan hilang. Inilah video yang memperlihatkan api besar yang membakar gedung-gedung tinggi, sementara asap tebal menutupi langit kota. Puluhan mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Namun kondisi medan yang padat penduduk menyulitkan proses pemadaman dan evakuasi. Seorang warga menjelaskan banyak lansia memilih bertahan di rumah untuk menjaga barang-barang mereka, sehingga tidak meninggalkan lokasi. Warga lain bernama Cheung Tae-hyun mengaku terpaksa mengungsi bersama keluarga di tengah operasi penyelamatan. Ia mengharapkan api segera padam dan warga bisa kembali ke tempat tinggal mereka. Tugas awalnya menangani 28 korban dengan 9 diantaranya dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Seiring waktu, jumlah korban terus meningkat setelah beberapa korban meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Otoritas terkini mengkonfirmasi 36 orang tewas, 29 orang masih dirawat di rumah sakit, di mana 7 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, sedikitnya 279 warga dilaporkan hilang dan belum dapat dihubungi. Kebakaran diketahui mulai terjadi pada pukul 14.51 waktu setempat di kompleks Wang Fu Court yang memiliki 2.000 unit hunian dan lebih dari 4.600 penduduk. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran. Upaya penyelamatan dan pencarian korban masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Korea Selatan meluncurkan satelit terbesarnya pada Kamis dini hari menggunakan roket Nuri. Dan peluncuran ini menjadi bagian dari 6 misi yang dirancang hingga tahun 2027, sekaligus menegaskan kemampuan Korsel dalam mengembangkan teknologi antariksa secara mandiri. Roket Nuri yang merupakan kendaraan peluncur 3 tahap berteknologi domestik lepas landas dari pusat antariksa Naro di Kabupaten Goheng pada pukul 01.55 waktu setempat.
Pihak Badan Antariksa Korea menegaskan, roket berhasil menempatkan satelit Sen seberat 516 kg bersama 12 mikrosatelit ke orbit sekitar 600 km di atas permukaan bumi. Sekitar 40 menit setelah peluncuran, satelit utama melakukan kontak pertama dengan stasiun bumi Korea Selatan di Antartika yang mengonfirmasi kondisi normal dan pembukaan panel surya. Setelah itu, satelit menghubungi stasiun di Daejeon di Svalbard, Norwegia, serta melakukan komunikasi ulang dengan King Sejong Station. Hingga Kamis siang, 5 dari 12 mikrosatelit telah melakukan kontak awal dan sisanya dijadwalkan menyusul secara bertahap. Menteri Sains Kyung Hon Bae menyebut peluncuran ini sebagai titik balik karena untuk pertama kalinya, perusahaan swasta Hanwha Aerospace merakit roket Nuri melalui ahli teknologi dari Badan Antariksa Nasional. Bae menegaskan Korea Selatan akan terus mendorong roket generasi baru, misi ekspedisi bulan, serta penjelajahan ruang angkasa jarak jauh. Satelit utama dilengkapi kamera khusus untuk mengamati aktivitas aurora, sensor untuk mengukur plasma dan medan magnet, serta sarana untuk menguji penelitian ilmu hayati di antariksa. Sementara 12 mikrosatelit lainnya dikembangkan oleh universitas dan lembaga riset, mulai dari pengamatan atmosfer bumi, pelacakan sampah plastik di laut menggunakan kamera infrared, hingga pengujian teknologi panel surya dan sistem komunikasi terbaru. Peluncuran ini menjadi yang pertama bagi Nuri sejak Mei 2023, saat roket berhasil mengirimkan satelit observasi seberat 180 kg ke orbit. Secara total, ini adalah misi keempat sejak uji coba pertama pada 2021 yang gagal mengirimkan perangkat uji. 2 misi lanjutan telah dijadwalkan pada 2026 dan 2027 untuk mengejar kemajuan teknologi ruang angkasa di China, Jepang, dan India. Nuri sendiri ditenagai 5 mesin 75 ton pada 2 tahap awal, serta mesin 7 ton pada tahap terakhir yang melepaskan muatan pada ketinggian yang ditentukan. Roket ini menjadi yang pertama dibangun secara primer dengan teknologi Korea Selatan, setelah selama bertahun-tahun negara tersebut mengandalkan peluncuran satelit melalui negara lain sejak era 1990-an. Pusat Antariksa Naro yang menjadi satu-satunya titik peluncuran Korsel sebelumnya mencatat keberhasilan pertamanya pada 2013 dengan roket 2 tahap berteknologi Rusia setelah gagal pada uji coba 2009 dan 2010. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.